anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Amin. Baiklah, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang klarifikasi informasi pada teks dengan aspek adik Simba. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak ibu, setelah mempelajari materi kali ini, kalian diharapkan dapat mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan kalian juga diharapkan dapat menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Baiklah, sekarang kita akan bahas apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Kelompok atau golongan yang dimaksud adalah kata tanya yang diistilahkan dengan adik Simba untuk menggali informasi pada teks. Tentunya anak-anak sudah mendengar ya apa itu informasi? Nah, informasi itu adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Pernahkah kalian mendengar istilah adik Simba? Apa yang kalian ketahui tentang adik Simba? Adik Simba itu adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Rumus ini diingat selalu ya untuk memudahkan pembelajaran berikutnya. Baiklah, sebelum kita melangkah kepada contoh, ada baiknya kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa? Apa ini untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Kemudian, yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah dikunjungi. Ketiga, kapan? Kapan ini untuk menanyakan masa atau jangka waktu peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Selanjutnya, siapa? Siapa untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian atau peristiwa terjadi. Selanjutnya, mengapa? Mengapa ini berfungsi sebagai penanya, alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Sekarang perhatikan teks yang terdapat di layar kaca kalian. Banjir di Rangkas Bitung. Banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak atau Banten. Selasa sore, para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di sekolah tanpa alas kaki.
Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam, hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Sekarang, mari kita klasifikasikan teks tersebut ke dalam aspek atau rumus adik Simba. Yang pertama, apa? Apa yang terjadi pada teks tersebut? Ya, banjir. Kemudian, di manakah peristiwa itu terjadi? Rangkas Bitung atau Lebak, Banten. Nah, pertanyaan ketiga yaitu kapan? Kapankah peristiwa itu terjadi? Ya, pada Sabtu sore. Keempat, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Nah, pada teks tersebut ada warga dan siswa. Nah, yang kelima yaitu mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, pada teks tersebut karena hujan deras dalam 3 hari. Pertanyaan yang ke-6. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, dijelaskan dari awal hingga akhir. Perlu anak-anak ibu ketahui apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana merupakan kata tanya ya anak-anak. Selain kata tanya, kita juga harus mengenal kalimat tanya. Nah, anak-anak ibu, tahukah kalian jenis-jenis kalimat tanya? Nah, kalau belum tahu, mari kita sama-sama mengetahui jenis-jenis kalimat tanya. Nah, jenis-jenis kalimat tanya, yang pertama, kalimat tanya biasa. Tanya biasa adalah kalimat tanya umum yang sering kita temui dalam percakapan sehari-hari. Kalimat ini memerlukan respon atau tanggapan langsung atas pertanyaan yang disampaikan, dan kadang memerlukan penjelasan yang sedikit panjang loh. Contohnya, mengapa Ibu Nadia tidak masuk mengajar hari ini? Dan di mana kamu beli kue itu? Jenis kalimat tanya yang kedua yaitu kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi. Kalimat tanya ini tidak mengharapkan jawaban yang panjang. Kalimat ini hanya ingin mengklarifikasi tentang kebenaran terhadap sesuatu yang ditanyakan. Jawaban yang diharapkan hanya berupa kata iya atau tidak. Contohnya, apakah Anto hari ini baik-baik saja? Kalimat tanya berikutnya adalah kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan respon berupa jawaban langsung dari orang yang ditanyai, karena jawaban yang sebenarnya sudah diketahui oleh sang penanya. Kalimat ini cenderung terasa seperti ejekan atau sindiran, dan biasanya ditandai dengan kata tanya bukankah. Contohnya, bukankah kamu sudah sarapan tadi pagi? Jenis kalimat tanya terakhir adalah kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya tersamar adalah kalimat tanya yang disampaikan secara tak langsung oleh si penanya. Kalimat ini menanyakan tentang sesuatu dengan maksud terselubung seperti memohon, merayu, menolak, menyuruh, menyanggah, dan lain-lain. Contohnya, kamu sudah pintar kan? Ajarin aku dong. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya